learn together, we grow together. Halo teman-teman Misinar, kami dari Paroki Santo Mikael Pangkalan akan mempersiapkan perayaan Hari Raya Kamis Putih. Kamis Putih adalah pembuka untuk Trihari Suci. Pada Kamis Putih digunakan warna putih. Warna putih ini mengandung makna kesucian, kemuliaan, kesempurnaan, keabadian, dan kemenangan. Selain dipakai di Hari Raya Kamis Putih, warna putih juga dipakai pada saat Hari Raya Besar, Hari Tuhan dalam masa biasa, perayaan para kudus, dan hari-hari khusus. Persiapan yang perlu disiapkan pada saat Kamis Putih adalah busana liturgi. Ada 4 busana liturgi. Yang pertama, busana imam. Busana imam meliputi jubah, stola, kasula, dan velum untuk perarakan pentatahan sakramen Maha Kudus. Di paroki kami, kasula imam kami rapikan menjadi 3 lipatan, yang berarti Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua adalah pakaian prodiakon. Pakaian prodiakon meliputi alba, singel, samir, dan kain purifikatorium atau kain putih untuk membawa sibori. Yang ketiga adalah pakaian misdinar. Ada 2 macam pakaian misdinar. Yang pertama, pakaian misdinar dengan mozeta dan ikat pinggang. Yang kedua adalah superfly. Di paroki kami saat Kamis Putih, misdinar menggunakan pakaian superfly. Yang keempat adalah pakaian lektor dan mazmur. Pakaian lektor dan mazmur dapat dibedakan pada samir. Samir lektor terdapat gambar Alkitab dan salib. Sedangkan pada samir mazmur terdapat gambar nada dan salib. Tetapi di paroki kami, samir mazmur hanya terdapat gambar salib. Selain itu, meja kreden dan meja altar diberi taplak berwarna putih. Selanjutnya adalah peralatan-peralatan yang perlu disiapkan pada saat Kamis Putih. Peralatan yang perlu disiapkan adalah buku panduan misa Kamis Putih, buku misale, buku TPE atau Tata Perayaan Ekaristi, lilin beserta kandelar, dan salib kecil yang ditutupi oleh kain putih pada meja altar. Salib kecil pada meja altar, korpus, harus menghadap kepada imam, meski ditutupi oleh kain putih. Selanjutnya adalah salib atau di paroki kami disebut langsir, yang ditutupi oleh kain putih, 2 lilin untuk mengapit salib atau langsir, dan lentera. Ketiga peralatan disebut digunakan pada saat perarakan masuk dan perarakan pentatahan sakramen Maha Kudus. Selain dipakai pada saat perarakan masuk dan perarakan sakramen Maha Kudus, lentera juga digunakan pada saat pembacaan Injil, doa syukur agung, dan untuk mengantarkan prodiakon membagikan hosti kepada umat. Kerincing digunakan pada saat kemuliaan saja. Selanjutnya, kerincing tidak digunakan lagi. Hal ini terjadi karena untuk menciptakan suasana kesederhanaan dan digunakan keprak. Selanjutnya ada turibulum dan navikula yang berisi dupa. Turibulum dan navikula ini digunakan pada saat ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan untuk perarakan pentatahan sakramen Maha Kudus. Pada saat Kamis Putih, tabernakel kosong dari awal hingga akhir. Hal ini terjadi karena hosti yang sudah dikonsekrir akan diletakkan pada sibori besar untuk perarakan pentatahan sakramen Maha Kudus.
Dilanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki para rasul. Yang perlu disiapkan adalah 12 rasul, kursi untuk 12 rasul, celemek atau apron untuk imam, supaya menjaga jubah atau alba imam tetap bersih. Selanjutnya, ada juga lavabo untuk membasuh kaki para rasul. Seperti ini. Lalu, disediakan juga 2 handuk besar untuk mengeringkan kaki para rasul. Seperti ini. Lalu disediakan juga lavabo beserta sabun untuk mencuci tangan imam dan handuk kecil untuk mengeringkan tangan imam. Dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Peralatan yang perlu disiapkan adalah piala sebagai tempat air dan anggur, kain purifikatorium, lalu ada canting atau sendok kecil untuk mengambil air dari ampul. Dan mengapa canting tersebut tidak ditaruh di bawah kain purifikatorium? Apabila ditaruh di bawah kain purifikatorium, imamnya tidak tahu sehingga asal menaruh air saja. Lalu selanjutnya ada patena yang bersimbolkan salib, dan salib tersebut harus menghadap kepada imam. Selain patena, ada juga hosti imam yang bersimbolkan salib juga, dan simbol tersebut harus menghadap kepada imam. Lalu ada pala dan ditutup dengan kain korporale. Fungsi dari kain korporale sebagai alas untuk piala dan sibori. Selanjutnya ada sibori. Di dalam sibori tersebut berisikan hosti umat yang jumlahnya 2 kali lebih banyak dari umat yang hadir. Dan hosti tersebut akan dipergunakan untuk Jumat Agung besoknya. Selanjutnya, ada ampul yang berisikan air dan anggur, air yang melambangkan pembersihan dosa, dan anggur yang melambangkan hasil bumi. Lalu ampul tersebut akan ditutup dengan kain putih. Dan yang terakhir adalah lavabo untuk membasuh tangan imam dan kain lavabo untuk mengeringkan tangan imam. Selain itu, saat doa syukur agung, kita menggunakan keprak. Dan dilanjutkan dengan perarakan pentahtahan sakramen Maha Kudus. Biasanya, imam menggunakan velum sambil membawa sibori besar yang dipakaikan velum untuk diarak menuju ke pentahtahan sakramen Maha Kudus dan dilanjutkan dengan tuguran. Selain imam, ada juga misdinar yang membawa turibulum dan navikula yang berisikan dupa untuk mengarak sibori besar menuju ke pentahtahan sakramen Maha Kudus. Selain misdinar yang membawa turibulum dan navikula, ada juga misdinar yang membawa keprak, salib atau langsir yang ditutupi kain putih, 2 lilin untuk mengapit salib atau langsir, dan lentera untuk perarakan sakramen Maha Kudus. Demikian untuk persiapan Perayaan Hari Raya Kamis Putih dari Paroki Santo Mikael Pangkalan. Terima kasih. Santo Mikael Pangkalan, Yes, yes, yes.